Malam itu, di bawah hujan deras, seorang pembunuh bayaran bernama Hang Wook menerima tugas untuk menghabisi orang pengusaha. Ia tetap berada di dalam mobilnya, mempersiapkan diri dengan sangat tenang, mengenakan sarung tangan dan jas hujan seolah itu hanya pekerjaan rutin dalam hidupnya. Sebelum bertindak, ia menyalakan radio dan membiarkan lagu favoritnya mengalun. Tak lama kemudian, targetnya muncul dalam pandangan. Hang Wook mendekat dengan cepat dan menusukkan pisau ke perut pria itu tanpa ragu. Sang pengusaha jatuh ke tanah, dan dengan dingin sang pembunuh memasukkan tubuhnya ke dalam sebuah koper yang kemudian ia tinggalkan di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, sosok misterius muncul entah dari mana dan membawa pergi koper itu. Keesokan harinya, di sebuah kamar sewaan yang sudah rusak, seorang pemuda pengangguran bernama Jae-sung bersiap melakukan tindakan yang tidak bisa dibatalkan. Sebelum melakukannya, ia membakar semua dokumen identitasnya, bahkan foto-foto pribadinya. Situasinya dengan jelas menjelaskan titik terendah yang telah ia capai. Karirnya sebagai aktor figuran tidak berkembang sama sekali dan utang telah mencekiknya. Setelah menghancurkan semua jejak identitasnya, ia bersiap melanjutkan rencananya. Namun pemilik bangunan tiba-tiba muncul menagih beberapa bulan uang sewa yang tertunggak. Ia memperingatkan bahwa Jae-sung akan diusir dalam beberapa hari jika tidak membayar. Setelah wanita itu pergi, Jae-sung mencoba kembali pada keputusannya, tetapi ia ragu karena alasan yang konyol. Ia bahkan belum mandi. Ia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Hang Wook juga berurusan dengan masalahnya sendiri. Setelah pekerjaan malam sebelumnya, ia merasa kotor dan berlumuran darah, sehingga ia pergi ke pemandian umum untuk membersihkan diri. Secara kebetulan, Jaung datang ke tempat yang sama. Saat masuk, ia melihat Hun Wook bersiap di dekatnya, dan hanya dengan melihatnya ia menganggap pria itu sebagai orang kaya. Bahkan jam tangannya tampak mahal. Kemudian ia melanjutkan ke area pancuran. Saat sedang menyabuni tubuhnya, batang sabun terlepas dari tangannya dan meluncur di lantai. Pada saat itu, Hun Wook masuk ke area mandi, menginjak sabun tanpa menyadarinya dan terpeleset keras, membenturkan kepalanya hingga pingsan. Di tengah kekacauan itu, kunci loker milik Hun Wook terlempar dan jatuh dekat Yaung. Beberapa orang berlari membantu pria yang terluka sementara Yaung memegang kunci itu di tangannya. Ketika menyadari bahwa pria yang pingsan adalah orang yang sebelumnya ia anggap kaya, sebuah ide gelap muncul di pikirannya. Diam-diam ia menukar kuncinya sendiri dengan milik Hang Wook. Tak lama kemudian, sebuah ambulans membawa pria yang terluka itu ke rumah sakit bersama barang-barangnya yang sudah tertukar. Begitu mereka pergi, Jae-sung membuka loker yang bukan miliknya. Apa yang ia temukan langsung mengubah hidupnya. Pakaian elegan, jam tangan mewah, dan dompet penuh uang. Dengan pertukaran sederhana itu, semuanya berubah secara tak terduga. Begitulah awal kisah Lucky. Dengan barang-barang itu di tangannya, Jae-sung mulai hidup seperti pria kaya. Hal pertama yang ia lakukan adalah membayar tunggakan sewa dan menyelesaikan masalah dengan pemilik rumahnya. Lalu ia menemukan kunci mobil mewah di saku sebuah jaket. Tak lama kemudian ia mendengar bunyi pengunci mobil terbuka dan mendapati dirinya berada di balik kemudi dengan perasaan tidak percaya. Hampir dalam semalam ia mengadopsi sikap seseorang yang baru menemukan kekuatan uang. Ia membayar semua utang tanpa ragu dan mencari wanita yang pernah ia cintai untuk mengembalikan uang yang ia pinjam sekaligus membuatnya terkesan. Namun alih-alih kekaguman, ia menerima kabar yang menghancurkan. Wanita itu akan segera menikah. Pengakuan itu menghantamnya keras. Dengan hati hancur, ia memutuskan meninggalkan perasaannya dan pada saat kejernihan emosional itu, ia menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan sebenarnya tidak memiliki nilai sejati. Dipenuhi rasa bersalah, ia memutuskan mengembalikan semuanya kepada Hung Wook yang masih dalam masa pemulihan di rumah sakit. Niatnya tulus, tetapi keadaan berubah secara tak terduga. Hun Wook telah bangun tanpa ingatan. Ia tidak mengenali siapapun dan tanpa sadar bahkan meminta Jung membawa pergi barang-barangnya, yaitu barang yang sebenarnya ingin ia kembalikan. Setelah Jung pergi, Hang Wook mencoba meninggalkan rumah sakit, tetapi menghadapi masalah lain. Ia tidak dapat membayar biaya medisnya. Saat itulah Rina, para medis yang merawatnya, muncul. Ia mengenalinya dan memutuskan membantu dengan meminjamkan uang. Ia bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan ia bertanya di mana ia tinggal, tetapi pria itu tidak ingat apapun. Dari pakaiannya ia menemukan secarik kertas kecil bertuliskan Jung, 32 tahun, dan alamat sebuah kamar sewaan kecil. Rina terkejut mengetahui bahwa mereka seharusnya memiliki usia yang sama, karena pria itu tampak lebih tua, tetapi ia menyimpan keraguannya dan tetap mengantarnya ke alamat tersebut. Sementara itu, Jae-sung tiba di apartemen Hang Wook dan sangat terkesan. Tempat itu besar dan sepenuhnya berperabot, lebih mirip istana daripada rumah biasa.
Saat menjelajahinya, ia mulai curiga bahwa pemilik sebelumnya mungkin seorang polisi setelah menemukan beberapa seragam resmi. Sebaliknya, ketika Hun Wook tiba di kamar sewaan kecil itu, ia merasa kebingungan melihat kekacauan dan kondisi yang terbengkalai. Tempat itu tidak cocok dengan gambaran yang ia miliki tentang dirinya sendiri. Setelah memeriksa semuanya, ia tidak menemukan petunjuk apapun yang dapat membantu memulihkan ingatannya. Ia hanya menemukan bahwa semua foto dan identitas telah dibakar. Hal itu membuatnya berpikir bahwa orang yang tinggal di sana sebelumnya sedang bersiap mau melakukan hal yang sangat berbahaya. Rina, setelah mendengarnya, menduga bahwa ia pasti berada di batas sebelum kecelakaan itu. Akhirnya ia harus pergi untuk melanjutkan pekerjaannya, berharap suatu hari pria itu mendapatkan kembali ingatannya dan dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Kembali di apartemen mewah, Jaung tidak lagi menemukan kenyamanan dalam kemewahan yang mengelilinginya. Ketika menyalakan televisi, sesuatu terasa aneh. Semua saluran menayangkan rekaman kamera keamanan yang mengikuti rutinitas harian seorang wanita yang sedang berlatih yoga. Perasaan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Keesokan paginya, Hang Wook memutuskan mencari petunjuk tentang masa lalunya secara aktif. Ia berkeliling kompleks itu, mengetuk pintu satu persatu dengan harapan ada tetangga yang mengenalinya. Kebanyakan bahkan tidak membuka pintu karena mengira ia seorang penjual. Akhirnya seseorang menjawab, tetapi pria itu berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Hun Wook, membuatnya semakin bingung. Tanpa menyerah, ia melihat seseorang keluar dari gedung dan mengira orang itu juga tetangganya. Namun ia salah. Pria itu ternyata seorang preman yang sedang mengunjungi pacarnya. Karena kesal jalannya dihalangi, preman itu kehilangan kesabaran dan tiba-tiba menyerang. Apa yang terjadi berikutnya bahkan mengejutkan Hun Wook sendiri. Tubuhnya bereaksi secara naluriah dan dengan gerakan presisi ia menjatuhkan pria itu tanpa kesulitan. Saat berdiri setelah perkelahian itu, kebingungan menguasainya. Ia tidak mengerti bagaimana dirinya memiliki kemampuan bertarung seperti itu, dan penemuan itu hanya menambah badai pertanyaan di dalam pikirannya. Sementara itu, Jae-sung bangun terlambat pagi itu, merasakan akibat makan berlebihan malam sebelumnya. Saat menyalakan televisi, wanita penggemar yoga yang ia lihat di rekaman kamera keamanan muncul lagi. Kali ini adegannya jauh lebih mengganggu. Wanita itu tampak menusuk perutnya sendiri saat berlatih. Di kamar sewaan kecil, Rina datang berkunjung dan menemukan Hun Wook batuk tak terkendali setelah mencoba merokok. Ia mengira penyewa sebelumnya adalah perokok berat dan mungkin kebiasaan itu bisa membantunya mengingat masa lalunya. Namun percobaan itu hampir membuatnya pingsan. Saat itu ia menyadari bahwa kebiasaan itu bukan miliknya. Ia mulai menuliskan semua hal yang ia sukai dan benci, menyadari betapa berbedanya dirinya dari orang yang dulu tinggal di sana. Sedikit demi sedikit, fragmen ingatan mulai muncul. Ia menyadari bahwa dirinya memiliki ketertarikan aneh terhadap pisau dan memiliki kemampuan alami menggunakannya. Mendengar hal itu, Rina mengundangnya bekerja di restoran kecil milik ibunya, yakin bahwa keahliannya menggunakan pisau bisa berguna di dapur. Awalnya ibu dan adik perempuan Rina menolak. Hang tampak terlalu tua dan memiliki penampilan yang menakutkan untuk bekerja di bisnis keluarga. Namun Rina menjelaskan keadaannya, termasuk amnesia dan uang yang ia pinjamkan, dengan alasan bahwa pekerjaan akan membantunya melunasi utang. Akhirnya ibunya setuju memberinya kesempatan. Di sisi lain, rasa lapar akhirnya menyerang Jung. Ia mencari makanan di apartemen hanya untuk menyadari bahwa ia telah menghabiskan semua persediaan pada pesta makan malam sebelumnya. Saat memeriksa lemari penyimpanan, ia menemukan sebuah kaleng biskuit yang penuh uang. Tanpa membuang waktu, ia memesan makanan dan makan sampai kenyang. Setelah itu, ia mengambil sebotol anggur mahal dan menemukan sebuah pintu tersembunyi di belakangnya. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, ia masuk ke ruangan rahasia itu dan terkejut oleh apa yang ia temukan. Koleksi pisau, beberapa paspor dengan identitas berbeda, sebuah lencana polisi, dan potongan koran tentang wanita yoga bernama Eunu. Menurut dokumen tersebut, Eunu adalah saksi kunci dalam kasus korupsi besar di perusahaan tempat ia bekerja. Potongan berita itu menunjukkan beberapa eksekutif berkuasa sebagai tersangka. Satu fakta jelas terlihat. Eun Yu telah dilaporkan hilang bersama sebuah USB yang berisi bukti korupsi. Pada saat itu, Jae-sun memahami betapa serius situasinya. Nyawa Eun Yu berada dalam bahaya karena hanya dia yang bisa membongkar para atasannya. Namun ia membuat kesimpulan yang salah. Ia percaya bahwa Hun Wook adalah seorang polisi yang ditugaskan melindunginya. Karena keyakinan itu, Jae-sung mengambil keputusan ceroboh dan memutuskan menyamar sebagai Hun Wook. Dengan menyamar sebagai pengantar makanan, ia mulai mengetuk pintu-pintu di gedung dengan harapan mendapatkan informasi. Rencananya gagal. Tidak ada yang tertipu. Kemudian saat kembali ke apartemen, ia mendengar keributan dari lantai atas.
Ketika memeriksa, akhirnya ia bertemu langsung dengan Eun Yu. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan diri sebagai tetangga baru, menandai pertemuan pertama mereka. Sementara itu di restoran, kehidupan Hang Wook mulai berubah. Sejak hari pertamanya, keahliannya menggunakan pisau dan bakat memasaknya menarik banyak pelanggan, memenuhi tempat itu dengan energi baru. Setelah hari kerja yang panjang, Rina datang menemuinya di kamar sewaan dan memberitahunya bahwa ia akan menerima gaji pertamanya pada tanggal 25 bulan itu. Tanggal itu tertanam di pikirannya. Karena penasaran, ia memeriksa kalender dan menemukan catatan tulisan tangan tentang sebuah pertemuan di stasiun pada tanggal 24. Keesokan harinya ia meminta izin kerja dan pergi ke sana. Di depan stasiun, sebuah bus wisata sedang memanggil daftar nama. Ia terkejut ketika nama Jae-sung dipanggil. Karena itu nama yang tercantum pada dokumennya, ia memutuskan ikut tanpa benar-benar memahami alasannya. Perjalanan itu membawa mereka ke Jui, tempat ia mengetahui bahwa mereka adalah para figuran yang akan mengikuti proses syuting. Nama Jung tercantum sebagai pemeran pengganti adegan berbahaya, sehingga Hang Wook terpaksa ikut sebagai figuran. Akting terasa sangat asing baginya, membuat sutradara berkali-kali menunjukkan rasa frustrasi. Setelah syuting selesai, para figuran mengantre untuk menerima bayaran. Saat menerima uangnya, Hang Wook meminta memeriksa data pribadinya dan menemukan sebuah alamat yang tercatat sebagai rumah orang tua Jung. Tanpa ragu ia pergi ke sana dan menemukan sebuah barbershop kecil. Di dalamnya, ia melihat pemilik toko sedang memotong rambut seorang pelanggan. Setelah pertukaran tatapan yang canggung, mereka memintanya duduk menunggu. Saat sang tukang cukur berbicara dengan pelanggannya, ia dengan sedih menyebut putranya Jaung, menceritakan kesulitan yang dihadapinya dan bagaimana mimpinya menjadi aktor hanya membawa penderitaan. Dari kursinya, Hang Wook merasakan beban di dadanya karena mengira dirinya adalah Jaung. Kata-kata itu menyentuhnya dalam-dalam. Ia pergi diam-diam sambil membuat janji pada dirinya sendiri untuk menjadi aktor sukses dan membuat pria yang ia yakini sebagai ayahnya bangga. Perhatian kemudian kembali pada Yaung. Setelah semakin dekat dengan Eun Yu, ia mulai mengembangkan perasaan padanya dan diam-diam mengikutinya ke rumah sakit tempat wanita itu mengunjungi ibunya sebelum pergi lagi. Saat ia meninggalkan tempat itu, bahaya mendekatinya. Para pria yang dikirim oleh atasannya mengejar dan hampir menangkapnya. Tepat pada waktunya, Jae-sung datang dan membantunya bersembunyi di tempat parkir sehingga ia tidak terlihat. Malam itu, di restoran, Hang Wook datang untuk mengambil gajinya. Rina telah khawatir karena tidak mengetahui kabar darinya sepanjang hari. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi dan menjelaskan bahwa dia mulai menemukan petunjuk tentang identitasnya, sampai akhirnya percaya bahwa sebenarnya dia adalah seorang aktor figuran yang sedang mengalami kesulitan. Pengungkapan itu membuat keluarga Rina terkejut, tidak tahu apakah harus mempercayainya. Di apartemen, Jae-sung terus mengamati Eun Yu melalui sistem kamera. Dia memperhatikan bahwa dia menyiapkan sebuah koper seolah-olah siap pergi untuk waktu yang lama. Karena penasaran, dia mengikutinya dan melihat dia menunggu sendirian di sebuah jalan yang tenang. Tidak ada yang datang. Setelah beberapa saat, Eun Yu kembali ke rumah dan mengubah sebuah catatan di kalendernya. Pertemuan yang dijadwalkan untuk tanggal 25 telah gagal, jadi dia menjadwalkannya ulang untuk tanggal 2 bulan berikutnya. Keesokan harinya, di kamar sewaan, Hang Wook menunjukkan tekad yang lebih besar untuk berhasil. Bertekad membuat bangga orang yang dia yakini sebagai keluarganya, Hang Wook mulai menjalani akting dengan keseriusan penuh dan berlatih dengan disiplin setiap hari. Pada saat yang sama, Jae-sung terus mencari alasan untuk mendekati Eun Yu semakin dekat. Tidak butuh waktu lama sebelum Hang Wook menerima panggilan baru untuk berpartisipasi dalam sebuah drama Korea, kali ini dengan tema gangster. Kemampuan alaminya dalam bertarung segera menarik perhatian sutradara, yang tanpa ragu memberinya peran sebagai tangan kanan tokoh utama. Tak lama kemudian tibalah hari kedua, tanggal yang Eun Yu tandai di kalendernya. Sekali lagi dia menunggu di jalan yang sama yang sepi, dan sekali lagi tidak ada yang datang. Jaung, yang telah mengawasinya dengan saksama, semakin penasaran. Dia tidak dapat memahami mengapa setiap hari Kamis dia mengemas koper dan menunggu di tempat yang sama seseorang yang tidak pernah datang. Kemudian Jae-sung mencoba membantunya ketika dia kembali ke apartemennya, tetapi kecerobohannya justru merusak koper Eun Yu. Keesokan harinya terjadi perkembangan penting lainnya. Hang Wook akhirnya mendapatkan dialog dalam drama itu. Meskipun dia gugup, ketegangan yang tulus itu justru sangat cocok untuk karakternya. Peran gangster tampaknya cocok secara alami dengannya. Pada hari berikutnya, kehadirannya di layar meningkat secara signifikan. Rina dan keluarganya menontonnya dengan penuh kegembiraan, membuktikan bahwa dia mengatakan kebenaran tentang dirinya sebagai aktor. Malam itu juga, di apartemen, Jae-sung merasa bersalah karena telah merusak koper Eun Yu.
Ketika dia menemukannya di sebuah restoran, dia memutuskan untuk menggantinya dengan membelikan koper baru. Sejak saat itu, dia mulai memberinya hadiah kecil dengan lebih sering. Perlahan-lahan jarak di antara mereka berkurang dan Eun-yu semakin nyaman berada di dekatnya, sementara hubungan mereka semakin kuat. Keesokan harinya, Hung-wook tiba di lokasi syuting ditemani oleh Rina, yang sekarang bertindak sebagai perwakilannya. Perbedaan perlakuan terlihat jelas. Lee, aktor utama asli, masih dikelilingi oleh penata rias, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi di balik layar. Sutradara mulai menerima pesan dari para penggemar yang meminta lebih banyak waktu layar untuk Hun. Penonton melihatnya sebagai sosok yang karismatik dan menarik, dan antusiasme itu tidak mungkin diabaikan. Sebagai hasilnya, naskah ditulis ulang. Hun-wook naik menjadi tokoh utama dan alur cerita kini berpusat pada hubungannya dengan pacar bos besar, sementara Lee diturunkan menjadi tokoh antagonis. Dalam cerita baru itu, sang bos menemukan pengkhianatan kekasihnya dengan tangan kanannya sendiri, yang tidak lain adalah Hang-buk. Malam itu perhatian kembali kepada Jung. Tenggelam dalam pikirannya, dia terkejut saat mendengar salah satu dari banyak telepon milik Hung-wook berdering. Di seberang telepon adalah Pil-gu, klien Hun-wook dan bos korup Eun-woo. Pil-gu meminta pertemuan untuk membicarakan pekerjaan yang tertunda, menyebutkan bahwa mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Keesokan harinya, Jae-sung menyamar sebagai Hung-wook dan bertemu dengan para eksekutif perusahaan tempat Eun-woo bekerja. Pil-gu mengirim orang-orangnya untuk menyerahkan pembayaran. Jaung menerima sejumlah uang tambahan dan perintah untuk menghabisi Eun-yu secepat mungkin. Berpura-pura menerima, dia mengambil uang itu. Tanpa sepengetahuannya, Pil memerintahkan bawahannya untuk mengikutinya secara diam-diam guna mengetahui di mana dia tinggal. Ketika Jae-sun kembali ke apartemen, kebenaran akhirnya menghantamnya. Hun-wook, pemilik sebenarnya tempat itu, adalah seorang pembunuh bayaran. Semua rekaman kamera dan informasi detail tentang Eun-woo dikumpulkan karena dia awalnya telah disewa untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, Hun-wook merekam adegan terakhir drama itu malam itu. Dalam cerita, karakternya dieksekusi secara brutal oleh karakter Lee setelah pengkhianatan cinta terungkap. Fiksi menjadi tidak nyaman nyata ketika Lee, marah karena kehilangan peran utama, benar-benar memukulnya selama syuting. Meski begitu, Hang-wook menahan pukulan itu dan memberikan penampilan yang kuat. Sutradara sangat puas dengan dedikasinya meskipun dia terluka. Setelah syuting selesai, Rina merawat lukanya. Dalam sebuah momen intim dia menunjukkan kekagumannya padanya. Tidak lama kemudian sutradara kembali menelepon. Naskah ditulis ulang sekali lagi. Karakter Hun-wook bertahan hidup, kembali dari kematian dan menyelamatkan wanita yang dia cintai dari karakter Lee. Para penggemar merayakan kembalinya yang dramatis dan berkat kesuksesan serial itu, popularitas Hung-wook melonjak. Dia mendapatkan basis penggemar yang sangat besar dan dengan rendah hati meluangkan waktu bersama mereka sebelum pulang. Dalam perjalanan dia merasakan seseorang mengikutinya. Itu adalah Jaung yang bergerak dengan niat mencurigakan. Namun insting Hung-wook aktif dan dia menganggapnya hanya seorang penggemar yang ingin berfoto. Mereka berfoto bersama dan kemudian berpisah. Keesokan harinya di lokasi syuting, Hun secara resmi dipromosikan menjadi tokoh utama, menggantikan Lee yang kesombongannya membuatnya kehilangan posisi. Sementara itu, Jun menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi Hang secara langsung. Alih-alih menghadapinya, dia memutuskan melarikan diri. Dia mengosongkan apartemen dari semua uang tunai dan menghilang dengan menyewa tempat baru agar tidak dapat dilacak. Bagi Hung-wook, kehidupan sebagai aktor utama membawa tantangan baru. Kali ini bukan tentang adegan aksi, tetapi romansa. Dia harus memerankan momen intim dan emosional dengan lawan mainnya. Tanpa pengalaman dalam jenis akting seperti ini, syuting menjadi sulit dan sutradara memutuskan menghentikannya sementara, menyarankan agar dia beristirahat untuk lebih memahami perannya. Malam itu di kamar sewaan, saat makan malam bersama Rina, Hung-wook mengakui kesulitannya dengan adegan romantis, terutama adegan intim yang dijadwalkan untuk hari berikutnya. Dengan malu dia meminta bantuan Rina untuk berlatih, menyarankan agar dia berpura-pura menjadi pasangan mainnya. Pada awalnya Rina menolak, tetapi kemudian ketika dia mengantarnya pulang, dia berubah pikiran. Di sebuah gang tenang mereka berlatih bersama di bawah malam yang sunyi. Berkat latihan tak terduga itu, keesokan harinya Hang-wook berhasil memberikan penampilan yang meyakinkan. Perhatian sebentar berpindah ke Eun-yu, yang tampak gelisah saat membawa USB berisi bukti korupsi bosnya. Karena hari itu Kamis, dia kembali mengemas koper. Di jalan tempat dia biasa menunggu, Jae-sung akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mendekat. Dia memperingatkannya agar berhenti menunggu, meyakinkannya bahwa hidupnya dalam bahaya. Dia berpura-pura menjadi polisi dan berjanji melindunginya. Malam itu dia memeluknya tanpa menyadari bahwa orang-orang Pil-gu mengawasi dan memotret momen itu.
Ketika foto-foto itu sampai kepada bos Pilgu, dia sudah sangat marah. Pembunuh yang dia percayai tampaknya terlalu dekat dengan target yang seharusnya dibunuhnya. Dipenuhi amarah, dia memerintahkan untuk menyewa pembunuh lain guna menghabisi keduanya. 4 bawahannya segera menghubungi semua pembunuh yang mereka kenal. Keesokan harinya di restoran, Rina merasakan sedikit cemburu saat melihat adegan ciuman Hun-wook dengan lawan mainnya. Meskipun dia mencoba menyembunyikannya, Hun menyadari perasaannya. Untuk meredakan ketegangan, dia mengusulkan perjalanan bersama. Hun mengambil liburan singkat ke pegunungan bersama Rina dan keluarganya. Setelah perjalanan itu, mereka kembali ke kota. Malam itu, saat mengemudi di bawah hujan lebat, mereka berhenti di lampu merah. Tiba-tiba sebuah lagu yang akrab terdengar di radio. Lagu yang diputar di radio adalah lagu yang sama yang dulu didengar Hun saat bekerja sebagai pembunuh bayaran. Pada saat itu, semua kenangan kembali seketika. Segalanya kembali ke ingatannya, termasuk tugas yang belum selesai untuk membunuh Eun-yu. Saat tiba di rumah, dia diam-diam menuju apartemen aslinya. Tempat itu berantakan. Dia memeriksa rekaman sistem keamanan dan menemukan kebenaran. Orang yang telah menjalani hidup dan identitasnya selama ini adalah Jae-sung. Sebagai seorang profesional berpengalaman, Hun-wook tidak kehilangan ketenangan. Dia menggunakan riwayat GPS mobilnya yang sering digunakan Jaung dan berhasil melacak lokasinya. Akhirnya dia menemukannya tinggal bersama Eun-yu di apartemen baru. Namun alih-alih menyerangnya, dia justru menegurnya. Dulu dia telah memperingatkan Eun-yu agar tidak meninggalkan apartemen demi keamanannya. Ternyata orang yang Eun-yu tunggu setiap Kamis adalah Han-wook sendiri. Dia seharusnya menerima instruksi darinya setiap minggu, tetapi ketika dia kehilangan ingatan, mereka benar-benar terputus komunikasi. Setelah menyadari bahwa situasinya sudah di luar kendali, Hun-wook memerintahkan Yun-yu untuk segera menyiapkan barang-barangnya. Lokasinya sudah terungkap kepada para eksekutif korup yang mengejarnya. Saat itulah Jae-sung akhirnya memahami kebenaran. Hun-wook bukanlah pembunuh kejam. Pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran selalu hanya sebuah kedok. Sebenarnya dia adalah seorang eksekutor penuh belas kasihan yang, jika memungkinkan, memberikan kesempatan kedua kepada targetnya. Dia hanya membunuh ketika tidak ada alternatif lain. Keahliannya yang sebenarnya adalah membantu orang-orang menghilang, mengganti identitas mereka, dan memalsukan kematian mereka. Itulah rencana awal untuk Eun-yu. Dia harus tetap bersembunyi dan telah dilatih untuk memalsukan kematiannya sendiri demi menipu orang-orang yang ingin membungkamnya. Sekarang, karena semuanya telah kacau, Han-wook tidak memiliki pilihan selain memasukkan Jung ke dalam rencana alternatif. Sebelum melanjutkan, dia mengingatkannya bahwa masih ada seorang ayah yang pantas merasa bangga padanya. Keesokan harinya, mereka bertiga dengan hati-hati mengatur kematian palsu di dalam sebuah bangunan terbengkalai. Sebuah pertunjukan yang akan disaksikan langsung oleh Pilgu. Malam itu, tepat sebelum rencana dijalankan, Rina muncul secara tak terduga di kamar sewaan. Perciuk sudah tidak sama lagi. Dia mengakui bahwa dia telah mendapatkan kembali ingatannya dan menegaskan bahwa dia tidak ingin melibatkan Rina atau membiarkannya mengetahui identitas aslinya. Dengan hati terluka, Rina pergi. Namun saat pulang, dia melihatnya pergi menuju tempat yang tidak diketahui dan memutuskan mengikutinya karena khawatir. Yang mengejutkan, dia tiba di bangunan terbengkalai yang sama, tempat para pria Pilgu sudah berkumpul. Di dalam bangunan itu, rencana mulai dijalankan. Yang berpura-pura membunuh Eun-yu di depan para saksi dan menyerahkan USB yang sangat diinginkan Pilgu. Yakin bahwa Yu telah mati, semua orang mulai lengah. Pada saat itu, Han-wook muncul memainkan peran sebagai pembunuh yang disewa untuk membunuh keduanya. Pertarungan sengit terjadi antara dia dan Jae-sung, memperkuat ilusi itu. Rencana itu hampir sempurna sampai Rina tiba-tiba masuk tanpa mengetahui bahwa semuanya hanyalah sandiwara. Kehadirannya hampir menghancurkan semuanya. Untungnya mereka mengaktifkan rencana cadangan. Sebuah kontainer besar jatuh dari atas dan menghancurkan area tersebut. Dari luar tampak seolah-olah ketiganya telah tewas dengan darah merembes dari bawah puing-puing. Kematian palsu Eun-yu berhasil menipu musuh-musuhnya sepenuhnya. Pilgu, puas dengan apa yang dilihatnya, pergi tanpa mempertanyakan apapun. Setelah sandiwara itu selesai, Han-wook menjelaskan seluruh kebenaran kepada Rina. Dalam ketenangan setelahnya, Rina mengakui bahwa dia memiliki perasaan padanya. Han-wook menjawab dengan jujur bahwa sebenarnya dia berusia 45 tahun dan bertanya apakah hal itu mengubah sesuatu. Ternyata tidak. Rina menerimanya apa adanya. Dia juga mengungkapkan nama aslinya dan sifat sebenarnya dari pekerjaannya. Meskipun awalnya terkejut, Rina menerima kenyataan itu dengan tenang. Dengan kebenaran yang akhirnya terungkap, kekacauan pun berakhir.
Rina mengantar Hung Wook ke lokasi syuting, tempat sutradara memanggilnya untuk merekam adegan perpisahan dengan lawan mainnya. Keesokan harinya kehidupan mulai stabil kembali. Keluarga Rina sudah mengetahui siapa Hang Wook sebenarnya, dan meskipun begitu mereka tetap membiarkannya bekerja sebagai koki di restoran. Cerita berakhir dengan drama baru yang dibintangi Hang Wook. Sekali lagi dia mendapatkan peran utama, kali ini sebagai bos gangster yang kuat dalam serial penuh aksi. Sebagai simbol, dia merekomendasikan Jisung sebagai lawan mainnya, memberinya kesempatan yang selalu dia impikan untuk membuat ayahnya bangga. Dengan begitu, pesan moralnya sederhana tetapi jelas. Ketika hidup tampak hancur, terkadang lebih baik berhenti sejenak sebelum bertindak gegabah, tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita, dan tidak pernah meremehkan seseorang yang kehidupannya jauh lebih rumit daripada yang terlihat.